Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Andri Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 18622011161. Di sini saya akan mereview dan analisis kritis artikel mengenai mata kuliah seminar penelitian akuntansi. Ya, di sini saya ingin mereview dengan judul penelitian yaitu pengaruh corporate social performance, business strategi, blockchain, and corporate sustainability terhadap economic performance. Oke, langsung ke poin pertama, yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasinya yang pertama yaitu dalam era perekonomian pasar seperti sekarang ini, persaingan bisnis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan bertambahnya jumlah perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri yang membuat persaingan dalam dunia bisnis sangat ketat. Research gap-nya yaitu economic performance merupakan kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri yang sama yang ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Fenomenanya dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN merupakan tonggak bagi perusahaan liberalisasi ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Kritiknya, tidak ada kritik pada poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan motivasi atau isu research gap dan fenomena dengan baik. Yang kedua, artikel utama dijelaskan dalam penelitian ini yaitu pertama, kinerja ekonomi adalah suatu usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi efektivitas dari aktivitas keuangan perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Yang kedua, corporate social performance atau CSP adalah konfigurasi atau susunan strategi bisnis atas prinsip dari respons sosial kebijakan, program, dan outcome lain yang dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial perusahaan. Yang ketiga yaitu corporate sustainability, yaitu mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan para pemangku kepentingan saat ini yang telah tetap menjaga mempertahankan sumber daya manusia dan alam. Kritiknya yaitu tidak ada kritik pada poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel yang menjadi preferensi dalam penelitian ini. Yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty? Yaitu adanya sebuah hubungan antara corporate social performance pada kinerja ekonomi yang apabila perusahaan telah mengungkapkan corporate social performance dalam laporan tahunan perusahaan atau media informasi yang akan diterima perusahaan, yaitu membuat citra perusahaan baik di hadapan investor. Apabila perusahaan belum menerapkan sistem ekonomi blockchain, maka akan menurunkan integritas laporan keuangan dan menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Yang keempat, research question untuk perumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, apakah corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance? Kedua, apakah bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga adalah apakah blockchain berpengaruh terhadap economic performance? Yang keempat adalah corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Yang kelima, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh blockchain terhadap economic performance. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh corporate sustainability terhadap economic performance. Yang keenam, yaitu kontribusi dari penelitian ini. Dalam studi ini, peneliti fokus menjelaskan hubungan corporate social performance, bisnis strategi, blockchain, dan corporate sustainability terhadap economic performance.
Peneliti juga membandingkan hasil penelitiannya dengan peneliti sebelumnya bahwa variabel bisnis strategi berpengaruh positif dan corporate social performance, block hand, dan corporate sustainability tidak berpengaruh. Yang ketujuh, grand teori yang digunakan yaitu stewardship theory, positive accounting theory, dan stakeholder theory. Keterkaitannya grand teori tersebut dalam penelitian ini yaitu stewardship theory pada economic performance, yaitu manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengedepankan kepentingan organisasi lebih efektif, efisien, menempatkan kepentingan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Yang kedua yaitu hubungan teori akuntansi positif pada economic performance yang terletak pada sikap manajemen yang menggunakan kemampuan serta kompetensi pemahaman pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang untuk meninjau mengenai kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga yaitu hubungan teori stakeholder dalam penelitian ini yaitu pengungkapan sustainability report ya. Laporan yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi keuangan dan non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Kritiknya tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah cukup jelas menjelaskan keterkaitan grand teori dalam penelitian ini. Yang kesembilan, kerangka konseptualnya di sini terdapat variabel Y ya sebagai variabel independen yaitu economic performance. Terdapat variabel dependennya 4 yaitu corporate social performance sebagai X1, bisnis strategi sebagai X2, block hand sebagai S3, corporate sustainability sebagai X4. Kritiknya peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual variabel dikenali secara implisit ya. Kerangka konseptual di atas adalah hasil penelaah dari reviewer. 10. Hipotesis penelitian H1 corporate social performance berpengaruh terhadap economic performance, H2 bisnis strategi berpengaruh terhadap economic performance, H3 block hand berpengaruh terhadap economic performance, H4 corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. 11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel, dan pengukurannya. Rancangan penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Definisi operasional, variabel, dan pengukurannya. Variabel dependent economic performance dipresentasikan dengan ukuran market base. Variabel independennya yaitu corporate social performance, bisnis strategi diukur menggunakan 6 proxy dari penelitian Bentley. Block hand diukur dengan menggunakan scoring mengacu pada item yang terdapat pada indeks block hand. 4 yaitu corporate sustainability diukur menggunakan pengungkapan dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi sosial. Kritiknya peneliti menggambarkan pendekatan penelitian yang menggunakan secara implisit, sedangkan definisi operational variable dan pengukurannya telah dijelaskan secara eksplisit dan detail. Teknik menarikkan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling, yaitu terpilih 17 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 85 perusahaan yang terdaftar di BI periode 2014-2018. Unit analisisnya menggunakan regresi data panel yang menggunakan aplikasi eFuse versi 9.0. Jenis datanya data sekunder dengan metode dokumentasi yang dapat dilihat melalui website edx.co.id. Uji kelayakan modelnya yaitu menggunakan uji F dengan H0 model tidak fit dan HA model fit. Metode analisis datanya yaitu analisis regresi data panel dengan beberapa indikator yaitu analisis statistik deskriptif, poliregresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini.
yaitu YIT sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 IT ditambah beta 2 X2 IT ditambah beta 3 X3 IT ditambah beta 4 X4 IT dan seterusnya. Ketika tidak ada kritik pada poin ini, peneliti sudah melampirkan persamaan regresi dalam penelitian ini. 13. Jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesis. Statistik deskriptif meannya yang tertinggi yaitu diambil oleh variabel CS yaitu 97,2015. Mediannya yaitu tertinggi oleh CS 99,4295. Maksimumnya yaitu diambil oleh CS 101,5640 dan seterusnya. Hasil uji kelayakan modelnya F statistik yaitu 4,666660, probabilitasnya itu 0,000, dan hasil pelesian F statistik sebesar 4,666620, sementara F tabelnya sebesar 2,49. Dengan demikian F statistik lebih besar daripada F tabel 2,49 dengan nilai probabilitas 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak dan H alfa diterima. Dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel corporate social performance, bisnis strategi, block hand, dan corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Hasil uji hipotesisnya di sini kesimpulannya yaitu perhitungan dapat dilihat bahwa keempat variabel di atas hanya variabel bisnis strategi saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Poin 14. Simpulan keterbatasan implikasi dari penelitian ini. Simpulannya, variabel corporate social performance tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel bisnis strategi memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Variabel block hand tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Variabel corporate sustainability tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI. Kritiknya, peneliti sudah lengkap menjelaskan mengenai kesimpulan. Keterbatasannya yaitu ada 4, yaitu periode penelitian dimulakan hanya selama 5 tahun, sehingga data yang diambil kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Yang ketiga, terdapat perusahaan yang dilakukan pembagian dividen yang mengakibatkan sampel perusahaan menjadi terbatas. Yang keempat, variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, yaitu variabel independennya CSP, BS, block hand, dan corporate sustainability, dan variabel dependennya itu economic performance, sedangkan masing-masing variabel hanya satu proxy. Implikasinya bagi perusahaan yaitu perusahaan harusnya lebih memperhatikan kelengkapan dan data kinerja perusahaannya. Bagi investor sebaiknya lebih melihat kualitas laporan keuangan, bukan hanya dari segi angka saja, melainkan dari segi angka labanya, melainkan dari segi jenis laporan keuangan seperti halnya laporan arus kas, operasional, aktivitas tersebut perusahaan tersebut baik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas periode penelitian, diharapkan sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda, diharapkan menggunakan proxy lain dalam menghitung variabel independennya. Ketika tidak ada peneliti sudah jelas menjelaskan mengenai implikasi. Barma mas. Di sini saya cukupkan untuk mereview jurnal seminar penelitian akuntansinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.